semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Handayani dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membahas tentang teks eksplanasi. Yang pertama ada pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan, mengapa, dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Yang kedua ada ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-cirinya ada 4, yaitu pertama, bersifat informatif. Yang kedua, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang ketiga, informasinya yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang keempat, faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya ilmiah. Selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Pertama, pernyataan umum. Kedua, sebab akibat. Ketiga, interpretasi. Pertama, pernyataan umum yaitu berisi tentang penjelasan umum mengenai suatu topik atau peristiwa yang dibahas. Kedua, sebab akibat, yaitu terdapat informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa yang terjadi. Ketiga, interpretasi, yaitu berisi kesimpulan dari pernyataan umum. Lalu ada kaidah kebahasaan. Yang pertama ada istilah ilmiah. Yang kedua, ada verba material atau tindakan seperti membaca, menulis, dan memasak. Yang ketiga, ada verba relasional, yaitu kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Lalu, ada konjungsi waktu dan konjungsi kausal. Konjungsi kausal yaitu kata hubung yang menunjukkan sebab akibat. Dan yang terakhir ada kalimat pasif, yaitu kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat ini biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, kita harus menentukan satu fenomena. Contohnya, peristiwa alam atau sosial budaya. Lalu yang kedua, mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, menyusun kerangka teks tersebut dengan cara menomori topik-topik itu sesuai dengan struktur baku dari teks eksplanasi. Dan yang terakhir, pengumpulan data, lalu mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi. Lalu, sebelum menutup, saya akan membacakan contoh teks eksplanasi. Gunung Anak Krakatau meletus pada Jumat, 10 April 2020, sekitar pukul 10 malam lewat 35 menit. Peningkatan aktivitas vulkanik di gunung yang terletak di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera ini telah terjadi sejak 18 Juni 2018 lalu. Kemudian, rangkaian erupsi selanjutnya terjadi pada September 2018 hingga Februari 2019. Lalu, peningkatan aktivitas tersebut terekam oleh stasiun observasi di Gunung Anak Krakatau. Menurut informasi estimasi, kolom mencapai 657 meter di atas permukaan laut. Kemunculan anak Gunung Krakatau itu sendiri terjadi setelah Gunung Krakatau meletus pada 26 Agustus 1883. Gunung meletus akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan disemburkan oleh gas yang memiliki kekuatan tinggi. Akibat letusan tersebut, kurang lebih 36.417 jiwa meninggal dunia akibat diterjang tsunami. Tepat pada 26 Agustus 1883, letusan Gunung Krakatau meruntuhkan bagian kaldera. Berselang 1 hari kemudian,
menyusul letusan berantai yang membuat pulau-pulau yang ada di sekelilingnya lenyap. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1927, muncullah anak Gunung Krakatau di permukaan laut. Sejak saat itu, Gunung Anak Krakatau terus meletus dan tumbuh dengan ketinggian rata-rata 4-6 meter per tahun. Tindakan yang dapat kamu lakukan sebelum terjadinya erupsi gunung berapi. Pertama, sadar jarak dan level kerawanan tempat tinggal kamu dengan lokasi gunung berapi. 2. Tetap memantau berita tentang status gunung berapi. 3. Pelajari tahapan proses gunung berapi ketika akan meletus. 4. Simak dan ikuti arahan dari petugas berwenang tentang status dan radius aman dari gunung berapi. Jika telah terjadinya gunung berapi, tindakan yang dapat kamu lakukan adalah patuhi perintah evakuasi dari petugas berwenang, tinggalkan tempat tinggal yang sudah tidak aman, dan segera menuju pada titik kumpul. 2. Hindari arah angin yang searah dengan abu vulkanik. 3. Hindari daerah lereng gunung, sungai, dan lembah. Dan yang terakhir, pakailah masker. Jika tidak ada masker, kalian dapat menggunakan kain basah untuk menutupi hidung dan mulut kalian agar tidak terhirup abu vulkanik. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.